Sayangkan, Pengadilan Negeri Cibinong kembali melanjutkan aksi eksekusi kedua atas rumah artis Atta Lariksya siang tadi. Menurut pihak Pengadilan Negeri Cibinong sebelumnya, eksekusi paksa dilakukan lantaran sejak putusan inkrah sejak tahun 2021, pihak Atta Lariksya belum juga melakukan eksekusi secara sukarela alias meninggalkan rumah dan tanah yang oleh pengadilan memenangkan pihak pemohon, dalam hal ini Dede Tasno, selain juga karena ada upaya hukum yang dilakukan Atta Larik. Namun Atta Larik juga sebelumnya mengaku dirinya merasa dizolimi karena selain tidak ada pemberitahuan dilakukan eksekusi paksa, juga eksekusi paksa dilakukan di tengah upaya hukum baru yang dilakukan Atta Lariksya di Pengadilan Negeri Cibinong sejak Juni tahun 2024. Lantas, seperti apa pula tanggapan Atta Lariksya atas eksekusi di hari kedua ini? Seperti apa pula keterangan dari pihak pemohon Dede Tasno hingga pihak Pengadilan Negeri Cibinong? Seperti apa protes dan penjelasan Atta Lariksya terkait eksekusi paksa yang dilakukan di hari pertama kemarin? Dan seperti apa pula tanggapan dari pihak Pengadilan Negeri Cibinong? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih geger aksi eksekusi paksa hari pertama atas rumah dan tanah yang ditempati artis Atta Lariksya oleh pemohon melalui Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, di mana sebagian rumah Atta Lariksya sudah dilakukan pembongkaran dan juga memasang pagar di atas tanah sengketa. Lantas, seperti apa suasana ketegangan di hari yang kedua rumah Atta Lariksya hari ini? Dede Tasno atas perkara eksekusi perkara 162/2015 telah dinyatakan selesai dan kami serahkan berita acara. Kami terima sebagai kuasa hukum dari Dede Tasno berita acara eksekusi ini. Dengan ini kami menyerahkan sebagian tanah objek eksekusi yang akan dilakukan pembelian oleh Bapak Attila. Alhamdulillah, terima. Bambang? Itu masih ukuran lebih kurang karena nanti itu dari pihak DPR sendiri yang akan itu untuk sementara 550 itu lebih kurang. Kuasa dari Atta Lariksya. Jadi proses di dalam penyelesaian hari ini dilakukan yang namanya win-win solution ya. Artinya tidak ada yang kalah maupun tidak ada yang menang. Artinya di sini semua telah selesai dilakukan dari kesepakatan yang kita sampaikan tadi. Ya, mudah-mudahan sampai kita akan mencoba bertanggung jawab karena juga saya mengambil langkah ini untuk ya saya sama saudara saya saling bantu aja. Jadi ini juga udah 10 tahun berjalan ya kasus, berarti saya juga udah yakin lah ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Kesepakatan kita bersama ya. Ibaratnya sebenarnya ada yang lebih mudah, tapi kita kan tidak bisa ada berjanji. Jadi diberikanlah ruang sampai 2 bulan. Jika kemarin Atta Lariksya dan keluarga tampak melakukan perlawanan atas upaya eksekusi paksa yang dilakukan pihak pemohon melalui Pengadilan Negeri Cibinong, lantas seperti apa respon dan tanggapan pihak Atta Lariksya? Kenapa harus dibela? Karena beliau menempati rumah ini sudah lama dan sejengkal pun mereka nggak mau bayar dulu. Itu bukan gara-gara maling tanah baru nggak mau pergi gitu. Dan ini tetap berlanjut perkara ini. Nah, jadi ditempuh menyangkut gengsi dan harga diri. Ya. Salah satu solusinya adalah beliau minta tanya gimana bayar aja, saya bayar aja, nggak apa-apa. Ya, akhirnya terlaksana semua seperti yang kalian lihat semua gitu. Berarti saya melihat bahwa
dengan pertolongan Allah semua mudah tergerakkan, termasuk kehadiran kita di sini, kehadiran pengacara kita, dan kehadiran teman-teman semua gitu. Karena saya hadir di sini karena yang saya bela ini adalah aktor model internasional ini. Di mana dulu yang nggak ada wajahnya Bang Atalarik zaman kita dulu SMP kuliah. Coba damai dengan diri saya, soal baju saya hari ini saya kebetulan pakai ini nggak tahu apa peace. Dan coba berdamai dengan sistem kita yang tadi, sistem negara kita mau berubah dengan lebih canggih, lebih baik tentunya. Saya lagi mau berdamai dengan itu. Jadi saya menerima dengan ikhlas. Tapi kalau urusan saya jual beli, saya belum bisa. Ya belum bisa karena masih ada hak saya yang mungkin saya bisa tuntut. Jadi mungkin secara emosional saya masih di sana. Secara emosional saya rasa kalau nggak ada pertolongan dari Allah nggak terjadi ini semua. Dari Yang Maha Kuasa, hati semua tergerakkan jadi lembut semuanya. Negosiasi yang kenceng dari semalam untuk masalah angka, di mana angka itu negosiasinya bukan sama saya. Kebetulan saya ada ipar saya yang mau tackle ini semua, ada adik saya mau tackle ini semua karena saya berkeras. Karena sejak aja tadi sama Bapak bilang saya bukan orang yang ngambil tanah di sini. Kenapa saya bela dari tahun 2015 sampai saat ini? Karena saya nggak mau dituduh pencuri. Setiap ruang mediasi yang terjadi saya hadir. Makanya juga saya heran dari pihak mereka tidak ada diskusi bawah meja, diskusi di mana. Karena saya juga dorongannya kan mau formatif ya, mau jelas. Karena saya nggak mau diskusi. Ujungnya diskusi apa? Berdamai. Berdamai artinya apa? Saya menyetujui. Oke teman-teman, jadi teman-teman harus lihat. Artinya saya juga pikir ini kejadian ini kalau memang Bang Atalarik keras hatinya, mungkin yang terjadi ini bisa berbeda dengan kenyataannya. Tapi beliau ini mungkin doa orang tuanya, keluarganya sehingga mudah semua. Dan tidak ada, karena agak tenang gitu. Karena tadi itu jam 10 Bang Atalarik udah mengatakan sudah tertutup pintu damai, tadi ada WA kan? Udah nggak ada lagi proses negosiasi atau apa, mediasi. Tapi ternyata ini, nah, makanya Bang Atalarik ceritanya, itu kenapa bisa terjadi gitu Bang? Aksi eksekusi paksa yang dilakukan pihak Pengadilan Negeri Cibinong atas permohonan dari pihak pemohon, yaitu Dede Tasno, diakui sempat tertunda sejak tahun 2021. Di mana sejak itu, selain adanya upaya hukum dari pihak Atalarik, juga diharapkan adanya eksekusi sukarela dari pihak Atalarik Syah, namun itu tidak dilakukan. Lantas, bagaimana tanggapan pihak Dede Tasno atas rumah Atalarik Syah hari ini? Proses eksekusi ini tidak bisa ditunda-tunda karena nanti dikhawatirkan ada timbul masalah baru. Jadi pihak pengadilan harus mempercepat proses ini gitu loh. Dan terjadinya pun juga nanti negosiasi seperti apa, kita juga belum tahu. Karena kemarin itu kita sudah terakhir, sebetulnya kita sudah menutup ruang negosiasi gitu loh. Tapi kita coba dengar dulu seperti apa, supaya nanti langkah-langkah seperti apa. Kita soalnya nggak bisa Mbak menahan ini. Ini semua sudah hukum, pengadilan yang mengatur, bukan kami. Kami hanya pemohon gitu loh. Jadi ini, kotak ini adalah yang dia mau selamatkan dari penyitaan. Lalu BPN ukur, kita hitung harga per meter. Nah, sekarang tahun berapa? 2025. Semalam tidak deal karena dia mau pakai harga tahun 2015. Pertanyaan saya, Anda sekarang berdiri di tahun berapa? Kita tidak bisa mempercepat waktu, kita tidak bisa mempermundur waktu, gitu loh. Kita nggak tahu 10 menit ke depan terjadi apa, dan kita tidak bisa mundurin 10 menit ke belakang terjadi apa. Jadi kita nggak mau dong pakai harga 2015. Anda dari tahun 2000 aja ke tahun 2015 sudah berapa tahun? Masa mau tetap dipakainya tahun 2015 gitu loh ya? Kan timpang Mbak, nggak bisa gitu loh. Kita pakai harga 2025 lah. Sekarang itu NJOP sudah 2 juta. Harga kita buka kemarin 3 juta per meter, kita negosiasi, makanya terlahirlah angka tadi 850, jadi 1,5 dikali 550 ya Bang, 550 meter. Mengejutkan, eksekusi paksa hari kedua rumah Atalarik Syah oleh Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lantas seperti apa penjelasan Atalarik atas eksekusi paksa atas rumah dan tanah yang ditempatinya selama ini? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses
Oke. Geger aksi artis Atta Syah di sosial media yang melakukan perlawanan atas eksekusi paksa atas salah satu unit rumahnya yang dilakukan pihak Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Atta Syah yang bersama keluarganya menyaksikan langsung rumahnya dibongkar oleh pihak pengadilan didampingi pihak keamanan, mengaku dirinya merasa dizolimi. Melalui aksi live-nya di sosial media, Atta mengaku telah berjuang mempertahankan tanah yang dibelinya sejak tahun 2000 dan rumah miliknya yang dibangun sejak 2003 dari gugatan pemohon Dede Tasno yang dilayangkan sejak tahun 2015. Menurut Atta, eksekusi dilakukan lantaran pihaknya dinilai tidak memiliki surat yang sah atas tanahnya. Ia pun memohon bantuan kepada siapapun yang mendengar di luar sana untuk menolong dirinya mendapatkan haknya kembali yang ia peroleh secara benar, bukan merampas, melainkan dari proses jual beli yang diklaimnya memiliki surat yang lengkap. Seperti diungkapkan Atta bahwa ia membeli tanah tersebut sejak tahun 2000. Sebagian sudah disertifikat, namun sebagian masih berstatus akte jual beli. Ketika itu, NJOP tanah per meter masih Rp20.000. Dan Atta membeli 7.300 meter persegi dengan total nilai 250 juta lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman setanah air. Saya lagi dizolimi. Saya berjuang untuk mempertahankan tanah saya dari tahun 2015. Padahal tanah ini, wilayah ini dibeli dari tahun 2000. Singkat cerita, tidak ada pemberitaan ke saya. Dianggap kami ini binatang. Tidak ada surat untuk kita bisa sekarang dieksekusi, sudah sampai ke genteng segala macam ya. Tugas ditanyain namanya satu-satu, ada yang mau ngasih, bingung saya ya. Teman-teman setanah air, siapa yang bisa bantu di tengah maraknya kasus korupsi gede-gedean, saya yang orang kecil, cuma artis, dizolimi seperti ini ya. Padahal belum ingkrah, mesti ada gugatan, lagi dirapiin. Saya bukan penipu, bukan penjahat, gampang nyari saya pada dasarnya. Tapi saya nggak dapat ruang untuk itu semua. Saya mengurus surat dari tahun 2000, dari pembelian pelanjaan tahun 2000. Ngurus surat, ada yang jadi sertifikat, ada yang belum jadi sertifikat, masih AJB. Sampai 2002, itu semua surat-surat udah ada, dari sertifikat sama AJB. Terus saya mau urus lagi udah nggak bisa. Gitu. Jadi ada surat yang hilang, namanya pelepasan hak itu hilang, katanya. Saya beli itu kawasan Pemda aja baru satu jalan, NJOP-nya baru 20 ribuan sekian. Jadi ya tanah seluas 7.300 itu nggak ada di 250 juta, mungkin ya adalah di sekitar segitu ya, 250 jutaan. Harga tidak berubah sampai tahun 2022, sampai AJB saya sertifikat ada. Pihak Atta Syah juga menyesalkan agenda eksekusi rumah dan tanah yang dilakukan pihak pemohon dan Pengadilan Negeri Cibinong tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pihak Atta mengaku surat yang dikirimkan kepada dirinya berupa surat yang berisi semacam permintaan agar Atta segera angkat kaki dari rumah dan tanah yang ditempatinya. Selain itu, pihak Atta juga mengklaim bahwa eksekusi paksa yang dilakukan pihak pemohon terjadi di saat Atta telah melakukan gugatan kepada Dede Tasno, di mana sengketa hukumnya sedang berjalan, yaitu terkait sengketa kepemilikan tanah antara kliennya dengan Dede Tasno di Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor perkara 297 PDTG 2024 yang telah didaftarkan pada bulan Juli 2024. Menurut pihaknya, seharusnya eksekusi ditangguhkan dahulu atau ditunda hingga putusan di tanggal 4 Juni 2025. Serta menurut pihak Atta bahwa di dalam gugatan yang baru tersebut dituangkan pula terkait pernyataan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terkait jawabannya bahwa tanah yang dikuasai Atta Syah yang sudah jadi sertifikatnya itu sah dan tercatat di BPN. Mereka berdasarkan keputusan karena saya kalah PK ya, mereka ya mengajukan eksekusi tiba-tiba. Kita kayak binatang gitu ya, keluarga kayak binatang, langsung tiba-tiba
enak ada surat, mohon maaf, mau nggak mau, angkat kaki, minggu depan, jam sekian, akan eksekusi. Itu nggak ada. Jadi segi kemanusiaannya sama sekali nggak ada. Eksekusi sebelumnya itu sudah mengirimkan surat pemberitahuan menurut mereka, tetapi pada faktanya klien saya ini sama sekali belum pernah menerima surat pemberitahuan adanya eksekusi yang hari ini dilakukan. Nah, ya sangat kaget dan menyayangkan juga sih dari pihak Pengadilan Negeri Cibinong, ya kan, kenapa kok posisinya ada mau melakukan sesuatu tapi tidak ada pemberitahuan yang diterima langsung oleh klien saya ini. Kita berbuat upaya bikin gugatan baru seperti itu untuk menahan eksekusi, mengingat di sini udah terjadi, udah ada berdiri rumah. Itu yang kalian lihat, itu rumah pertama saya tahun 2003 saya bangun, itu udah habis ya, udah cukup habis, udah diturunkan. Di titiknya dari sana dulu dia mulai mengarah ke sini, rumah sekarang yang saya tempatin sama anak-anak. Kok kekeh banget bertahan sampai habis satu rumah, terus membatas-batasin batas-batas tanah, karena ini tanah PT, suratnya banyak. Jadi kalau kalian lihat belengkang-belengkong batas-batasnya ada yang sesuai, dan mereka nggak bergerak berdasarkan ya udah saya terima pasrah deh berdasarkan ukuran yang mereka punya lah. Saya mau ngurus AJB ketahan, AJB yang lain ketahan, sampai tiba-tiba 2015 terjadi gugatan terhadap saya udah melalui Dede Tasno. Saat ini juga sedang berjalan sengketa hukumnya, sengketa mengenai kepemilikan tanah antara klien saya ini dengan Dede Tasno, ya kan, di Pengadilan Negeri Cibinong juga. Nomor perkara jelas kok, 297 PDTK 2024, dan itu saya daftarkan di Juli 2024. Tanah Atalariksa yang sudah jadi sertifikat itu sah dan tercatat di BPN. Nah, kita lebih dalam lagi nih mengenai dokumen-dokumen kenapa sertifikat itu bisa terbit gitu kan. Nah, di dalam salah satu sertifikatnya itu yang nomor 4475 itu jelas tuh di gambar ukurnya ada batas tetangga namanya Atalariksa. Nah, artinya ketika BPN itu membuat sertifikat berarti ada dokumen pendukungnya. Tidak mungkin BPN membuat sertifikat tanpa ada dokumen yang mendukung itu. Salah satu yang diklaim dari pihak pemohon Dede Tasno itu sudah ada di dalam gambar ukurnya itu atas nama Atalariksa. Nama saya juga udah tercatat di PPN. Iya, tercatat dan sah, itu diterbitkan oleh BPN. Geger penjelasan Atalariksa bahwa rumahnya dieksekusi secara paksa oleh Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lantas seperti apa pula penjelasan Panitra Pengadilan Negeri Cibinong terkait eksekusi paksa atas rumah dan tanah yang dikuasai Atalariksa selama ini? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Mengejutkan, aksi protes Atalariksa dan keluarga yang ia perlihatkan melalui siaran live sosial media atas eksekusi rumah mewah dan tanah yang ditempatinya di Cibinong mendapat tanggapan dari pihak Pengadilan Negeri Cibinong yang melakukan eksekusi paksa kemarin. Menurut pihak Pengadilan Negeri Cibinong, eksekusi paksa ini dilakukan karena putusan sudah berkekuatan hukum tetap alias sudah inkrah. Namun pelaksanaan eksekusinya baru dilaksanakan kali ini. Hal itu terjadi karena pihak Pengadilan Negeri Cibinong menghormati berbagai upaya hukum yang dilakukan Atalariksa, baik itu berupa upaya banding di Pengadilan Tinggi yang justru menguatkan putusan pertama, kasasi di tingkat Mahkamah Agung, namun ditolak, hingga peninjauan kembali pun ditolak. Terkait keberatan pihak Atalariksa yang mengaku masih ada upaya hukum lainnya, menurut pihak Pengadilan Negeri Cibinong, perkara tersebut berbeda dari perkara yang telah inkrah di pengadilan. Sehingga pihak Pengadilan Negeri mengesampingkan perkara tersebut dan melakukan eksekusi ketika putusannya inkrah sejak tahun 2021. Kami dalam rangka pelaksanaan eksekusi ini tentunya kita sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik itu pemberitaan ke pihak maupun surat tugas ada semuanya. Kami juga sesuai dengan SOP.
Jadi kita pelaksanaan diskusi ini adalah pelaksanaan diskusi dari perkara 162/2015. Nah, sudah ada berkekuatan hukum tetap, namun belum terlaksana. Nah, di saat inilah baru kita melaksanakan pelaksanaan diskusi tersebut. Memang ini ada upaya hukum, baik itu banding, kasasi, PK. Nah, yang kita eksekusi ini kan perkara-perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya begini, ketika putusan pertama si termohon ini kan ditolak nih, yang pernah kan di Tasno ya. Jadi di sini kemudian keputusan PT menguatkan, keputusan kasasi permohonan dari Atalarik ditolak, PK ditolak, kan di situ kan ada kewajiban untuk bermohon untuk eksekusi. Nah, kami di pengadilan ini tentunya kita pasif. Nah, begitu ketentuan pemohon mengajukan permohonan eksekusi, mau nggak mau kan harus kita tindak lanjutin untuk kepastian hukum sebagai menjalankan marwah daripada pengadilan itu. Yang seharusnya 7.000 ternyata di floating itu hanya 5.000. Nah, termasuk 800 itu, jadi ini termasuk. Nah, kami mau nggak mau dari rumah ini terus sana ada sebagian 2/3 ya kalau nggak salah ya, itu ada yang harusnya dipotong. Nah, ini lagi negotiasi antara pemohon dan termohon. Perkara ini diajukan eksekusinya setelah putusan kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun dengan adanya PK kita menghargai ya, dengan prinsip kehati-hatian dari ketua pengadilan ya kan, PK-nya ini kita tunggu. Kemudian juga ada bantahannya juga kita tunggu. Ya. Sampai akhirnya semuanya sudah berkekuatan hukum tetap. Ya, kita jalankan. Kita jalankan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.